Bahasa adalah jantungnya komunikasi manusia. Ini adalah alat yang memungkinkan kita untuk terhubung satu sama lain, melampaui batasan geografis dan budaya. Melalui bahasa, kita berbagi ide, mengungkapkan emosi, dan membangun masyarakat. Bahasa adalah fondasi dari interaksi sosial kita, memungkinkan kita untuk bekerja sama dan berkembang sebagai komunitas. Ilmu yang mempelajari bahasa, linguistik, berusaha mengungkap kerumitan kemampuan manusia yang esensial ini. Linguistik tidak hanya mempelajari struktur bahasa, tetapi juga bagaimana bahasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ahli bahasa menjelajahi struktur bahasa, perkembangan historisnya, serta konteks sosial dan budayanya. Mereka meneliti bagaimana bahasa berevolusi dan berubah seiring waktu, serta bagaimana bahasa mencerminkan dan mempengaruhi budaya. Dari ahli tata bahasa kuno hingga ahli bahasa komputasi modern, para cendekiawan di seluruh dunia telah berkontribusi pada pemahaman kita tentang subjek yang menarik ini. Mereka menggunakan berbagai metode dan teknologi untuk mempelajari bahasa dari berbagai sudut pandang. Linguistik menggali esensi dari apa yang membuat kita manusia, menjelajahi bagaimana bahasa membentuk pikiran kita, memengaruhi persepsi, dan mendefinisikan identitas. Bahasa adalah cermin dari pikiran kita. Dan melalui studi bahasa, kita dapat memahami lebih dalam tentang diri kita sendiri. Dengan memahami bahasa, kita mendapatkan wawasan tentang pikiran manusia, evolusi budaya, dan kompleksitas interaksi sosial. Bahasa adalah kunci untuk membuka misteri bagaimana kita berpikir, berkomunikasi, dan berinteraksi satu sama lain. Studi linguistik memiliki aplikasi praktis di berbagai bidang, mulai dari pendidikan dan pengajaran bahasa hingga kecerdasan buatan dan terapi wicara. Penelitian ini membantu kita mengembangkan teknologi baru, meningkatkan metode pengajaran, dan memberikan dukungan bagi mereka yang memiliki kesulitan berkomunikasi. Fondasi linguistik modern diletakkan di Eropa pada abad ke-19 dengan para cendekiawan seperti Ferdinand de Saussure yang merevolusi cara kita berpikir tentang bahasa. Saya dianggap sebagai bapak linguistik modern. Karya saya, Course in General Linguistics, memperkenalkan konsep bahasa sebagai sistem tanda. Saya berpendapat bahwa bahasa adalah sistem tanda yang arbitrer, di mana hubungan antara nada dan konsep yang diwakili tanda didasarkan pada konvensi. Gagasan ini menggeser fokus linguistik ke analisis sinkronis bahasa sebagai sistem terstruktur. Roman Jakobson memperluas ide-ide Saussure, memberikan kontribusi yang signifikan pada fonologi, morfologi, dan analisis sastra. Di seberang Atlantik, ahli bahasa Amerika memberikan kontribusi yang signifikan di bidang ini. Franz Boas menekankan pentingnya mempelajari bahasa dalam konteks budayanya, menantang pandangan Eurosentris dan membuka jalan bagi antropologi linguistik. Edward Sapir mengembangkan gagasan relativitas linguistik yang menyatakan bahwa bahasa membentuk pikiran dan persepsi kita. Saya, Noam Chomsky, merevolusi linguistik dengan teori tata bahasa generatif saya, dengan alasan bahwa manusia memiliki kapasitas bawaan untuk bahasa, sebuah tata bahasa universal. Pekerjaan saya menggeser fokus ke studi tentang pikiran manusia dan fakultas bahasanya. Pada pertengahan abad ke-20, ketika negara-negara Afrika memperoleh kemerdekaan, mereka menghadapi tantangan besar dalam membangun identitas nasional yang baru. Ahli bahasa seperti Kwesi Prat dan Ugi Wathiongo mengadvokasi kebijakan bahasa yang mencerminkan keragaman linguistik benua itu. Mereka percaya bahwa bahasa adalah kunci untuk memahami dan menghargai warisan budaya yang kaya. Saya berpendapat bahwa dominasi bahasa Eropa menghambat perkembangan bahasa Afrika dan melanggengkan imperialisme linguistik. Ini menciptakan hambatan bagi generasi muda untuk terhubung dengan akar budaya mereka sendiri. Ngugi wa Thiong'o, seorang penulis Kenya, meninggalkan bahasa Inggris untuk menulis dalam bahasa ibunya, Kikuyu. Langkah ini adalah bentuk perlawanan terhadap dominasi budaya asing, menekankan bahasa sebagai alat untuk ekspresi budaya dan perlawanan. Melalui karyanya, dia menunjukkan bahwa bahasa asli memiliki kekuatan untuk menyampaikan nuansa dan emosi yang mendalam. Karyanya menginspirasi banyak penulis Afrika untuk merebut kembali bahasa ibu mereka. Mereka mulai menulis dalam bahasa asli mereka, menciptakan karya sastra yang kaya dan beragam. Para ahli bahasa ini menyoroti pentingnya kebijakan bahasa yang mendorong keragaman linguistik dan mendukung revitalisasi bahasa yang terancam punah.
Mereka bekerja tanpa lelah untuk memastikan bahwa bahasa-bahasa ini tidak hilang, tetapi terus hidup dan berkembang. Asia, dengan sejarah linguistiknya yang kaya, telah menjadi pusat perkembangan bahasa selama ribuan tahun. Benua ini telah menjadi rumah bagi beberapa ahli tata bahasa dan pemikir linguistik paling awal, yang karyanya masih relevan hingga saat ini. Saya Panini, seorang ahli tata bahasa India dari abad ke-4 SM, yang dikenal karena kontribusi saya dalam linguistik. Saya dianggap sebagai bapak linguistik dalam tradisi India, dan karya saya telah mempengaruhi banyak generasi. Karyanya Astadhyayi adalah tata bahasa Sanskerta yang komprehensif, yang mencakup aturan-aturan yang sangat rinci. Tata bahasa ini terkenal karena ketepatan dan analisis sistematisnya yang menjadi dasar bagi studi bahasa di India. Di Tiongkok, studi bahasa sudah ada sejak Kamus Sushen pada abad pertama Masehi, Shuwen Jezi, yang merupakan salah satu karya paling awal dalam linguistik Tiongkok. Kamus ini menganalisis struktur dan asal-usul lebih dari 9.000 karakter, memberikan wawasan mendalam tentang bahasa Tiongkok. Kamus ini juga memberikan wawasan tentang evolusi sistem penulisan Tiongkok yang telah berkembang selama berabad-abad. Para ahli bahasa Asia ini memberikan kontribusi yang signifikan untuk memahami struktur bahasa dan perkembangan sistem penulisan yang menjadi dasar bagi banyak penelitian modern. Karya mereka terus menginspirasi para ahli bahasa saat ini yang melanjutkan penelitian dan pengembangan dalam bidang linguistik. Gagasan strukturalis Saussure dan para penerusnya terus membentuk pemahaman kita tentang bahasa sebagai sistem elemen yang saling terkait. Strukturalisme menekankan analisis bahasa sebagai tradisi yang berfokus pada beberapa sistem waktu tertentu. Pendekatan ini merevolusi studi bahasa, menggeser fokus ke analisis sinkronis bahasa sebagai sistem terstruktur. Konsep fonem, unit bunyi terkecil yang membedakan makna, merevolusi fonologi. Strukturalisme juga memengaruhi morfologi dan sintaksis, menganalisis struktur internal kata dan kalimat. Teori tata bahasa generatif saya menandai pergeseran paradigma dalam linguistik, dengan alasan bahwa manusia memiliki kapasitas bawaan untuk bahasa yang kompleks. Tata bahasa generatif berfokus pada representasi mental bahasa dan aturan yang menghasilkan kalimat gramatikal. Pekerjaan saya merevolusi sintaksis, memperkenalkan cara-cara baru untuk menganalisis struktur kalimat. Itu juga memengaruhi fonologi, semantik, dan psikolinguistik, memicu revolusi kognitif dalam linguistik modern. Pergeseran kognitif ini mengarah pada bidang-bidang baru seperti psikolinguistik dan neurolinguistik. Sementara Chomsky berfokus pada aspek universal bahasa, ahli bahasa lain beralih ke konteks sosial dan budaya penggunaan bahasa. Sosiolinguistik menyelidiki hubungan antara bahasa dan masyarakat, mempelajari bagaimana bahasa bervariasi di seluruh kelompok sosial, dan mengekspresikan identitas sosial. Penelitian William Labov tentang variasi bahasa di kota New York menunjukkan perbedaan pengucapan dan tata bahasa yang sistematis di seluruh kelas sosial. Sosiolinguistik telah berkontribusi untuk memahami perubahan bahasa, kontak bahasa, dan peran bahasa dalam stratifikasi sosial. Itu juga berdampak pada pendidikan, perencanaan bahasa, dan linguistik forensik. Era digital telah membuka batas baru dalam penelitian linguistik. Linguistik komputasi menggabungkan linguistik dengan ilmu komputer, mengembangkan program untuk terjemahan mesin, pengenalan ucapan, dan penambangan teks. Internet dan media sosial telah menciptakan bentuk-bentuk baru penggunaan bahasa dengan fitur linguistik dan dinamika sosial yang unik. Ahli bahasa mempelajari komunikasi online, menganalisis bahasa media sosial dan dampaknya terhadap perubahan bahasa. Model bahasa besar memiliki kumpulan data yang sangat besar, memiliki potensi untuk merevolusi interaksi kita dengan bahasa. Para ahli bahasa yang dibahas mewakili sebagian kecil dari mereka yang telah berkontribusi pada pemahaman kita tentang bahasa. Dari ahli tata bahasa kuno hingga ahli bahasa komputasi modern, setiap generasi telah memperluas pengetahuan kita tentang kemampuan manusia yang kompleks ini. Saat kita memasuki abad ke-21, linguistik terus berkembang, mengatasi tantangan baru dan menjelajahi batas baru. Munculnya kecerdasan buatan, pentingnya multibahasa, dan evolusi bahasa digital membentuk bidang ini.
Dengan muncul biaya resip paling berhamasan, angka kita tentu selari biaya kompleksitas komunikasi menghargai kekuatan dan bantian bahasa Indonesia.